Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini, saya akan memandu Anda ke sebuah film drama Jepang yang berjudul I Wish, atau yang dalam bahasa Jepangnya diberi judul Kiseki. I Wish bercerita mengenai dua saudara yang dipisahkan oleh perceraian orang tua mereka dan mimpi mereka untuk bisa menyatukan kembali keluarganya. Jadi langsung kita saksikan. Ini dia, I Wish. Koichi, seorang anak berusia 12 tahun, bangun di pagi hari itu dengan kekhawatiran sebab gunung di Kagoshima, kota tempatnya tinggal itu, kini mulai berasap dan menyebarkan hujan abu. Tapi ketimbang mengkhawatirkan gunung yang belum tentu meletus itu, ia lebih memilih untuk sibuk membersihkan debu abu yang berterbangan di kamarnya itu. Koichi memanglah anak yang dewasa. Ia tak perlu disuruh untuk membersihkan barang-barangnya, dan justru inisiatif membersihkan kamar dan tas sekolahnya itu datang dari ia sendiri. Koichi bahkan tak merepotkan ibunya sama sekali, karena ia sudah bisa menata kebutuhannya sendiri, termasuk barang-barang yang ia butuhkan untuk pergi ke sekolah. Kehidupan Koichi sebetulnya berat untuk ukuran anak berusia 12 tahun. Ia datang ke kota Kagoshima 6 bulan yang lalu dengan berita keberangkatan yang sama sekali tidak enak. Sebab ia diboyong oleh ibunya untuk tinggal bersama kakek dan neneknya karena kedua orang tuanya sudah resmi bercerai. Bahkan sedihnya, ia sering kali dibully teman-temannya karena status perceraian orang tuanya itu. Tapi untungnya, ia punya Pak Guru Mamoru yang selalu mendukungnya karena kesamaan nasib mereka. Sementara itu, ratusan mil di utara pulau Kyushu, tepatnya di kota Fukuoka, tinggallah Ryu, adik Koichi, yang kini hidup terpisah dari Koichi dan lebih memilih untuk menemani ayahnya selepas perceraian orang tua mereka. Tapi meskipun berbeda kota, dua saudara ini masih menjalin komunikasi intens dengan saling menanyakan kabar, termasuk membahas abu vulkanik di Kagoshima, juga cita-cita mereka akan bisa tinggal di satu rumah lagi suatu hari nanti. Cita-cita itu masih sangat dimiliki keduanya, sebab mereka percaya bahwa seharusnya sebuah keluarga tidak akan pernah berpisah. Bahkan keinginan mereka untuk kembali bersama-sama lagi seringkali jadi mimpi di tidur Koichi, di mana ingatan tentang liburan piknik mereka yang sederhana namun sangat menggembirakan hatinya itu seringkali melintasi benaknya di malam-malam tanpa kehadiran ayah dan adiknya itu. Sementara Ryu yang lebih tidak melankolis dari Koichi itu lebih memilih menghadapi perpisahan itu dengan berusaha tetap gembira. Tak bisa dibohongi bahwa Ryu juga sangat sedih dengan perpisahan keluarganya. Namun ia tahu bahwa ia tak mungkin bisa bersedih lama-lama, sebab fungsi kehadirannya di sana adalah agar bisa merawat ayahnya dan kebun sayur di belakang rumah yang ditinggalkan ibunya. Ia juga sama mandirinya seperti Koichi yang tak mau bergantung pada ayahnya yang adalah seorang musisi indie dengan jadwal manggung yang jarang dan kehidupan yang amat bebas. Ryu benar-benar adalah anak yang aktif dan tipikal anak yang berusaha menutupi lukanya dengan tawa yang senantiasa ada di wajahnya. Itu pula lah yang membuatnya disenangi banyak temannya, karena Ryu selalu menyebarkan aura positif dimanapun ia berada. Sehingga tak heran jika ia punya banyak teman wanita, bahkan termasuk Megumi, sang primadona di kelasnya. Koichi sendiri adalah bocah dengan setelan anak pendiam pada umumnya, yang seringkali tak ikut aktif bicara dan lebih memilih untuk hanya menjadi pendengar di lingkungannya. Dari kegemarannya mendengarkan itulah, Koichi mendapatkan cerita dari teman-temannya bahwa apabila dua kereta Shinkansen dari Kagoshima dan Hakata berpapasan di satu titik,
maka siapapun yang melihat pertemuan dua kereta itu akan dikabulkan keinginannya, seperti halnya legenda melihat bintang jatuh. Dengan polosnya, Koichi percaya pada cerita temannya itu dan bahkan menanggapinya dengan amat serius. Ia bahkan menghitung berapa kereta yang akan lewat, termasuk juga mencari tahu berapa stasiun yang akan dilewati kereta-kereta itu. Ia pun jadi semakin percaya pada keajaiban kereta itu saat ia melihat seorang wanita yang tiba-tiba menghilang saat kereta cepat melintas di depan matanya. Esoknya, dalam acara jalan-jalan keliling kota bersama kakek, Koichi mendengarkan kakeknya yang mengeluhkan banyaknya gedung tinggi yang membuat kota Kagoshima tak lagi terlihat asri. Kakek lalu menambahkan bahwa jangan-jangan hujan abu belakangan ini adalah pertanda bahwa gunung akan memuntahkan lava dan meluluh lantakan gedung-gedung itu, sehingga nantinya Kagoshima akan segera kembali asri. Tapi itu justru membuat Koichi berpikir bahwa jika gunung itu meletus, maka orang-orang akan mencari tempat mengungsi, sehingga otomatis akan membuat ia dan ibunya juga mencari tempat pengungsian, yang tak lain adalah rumah ayah dan Ryu di Fukuoka. Itu membuatnya optimis dan sangat menanti gunung itu meletus. Bahkan Koichi sampai memberitahu Ryu agar Ryu ikut berdoa supaya gunung itu segera meletus. Doa yang sangat polos tentunya, datang dari anak yang hanya ingin keluarganya kembali utuh. Tapi sebetulnya, Ryu tak ingin mereka kembali serumah. Sebab ia berpikir bahwa jika mereka kembali serumah, justru pertengkaran-pertengkaran yang dulu sering didengarnya itu akan terjadi lagi. Ryu lebih memilih hidup terpisah, tapi tenang dan tidak ada pertengkaran, ketimbang kembali serumah, namun setiap hari ada keributan. Sementara itu, ibu sebetulnya juga tersiksa dengan jauhnya Ryu dari hidupnya. Ia pun tak tahan lagi menahan rindunya dan akhirnya menelpon Ryu di satu malam. Ibu pun menangis mendengarkan kabar putranya itu dan menyuruh Ryu untuk segera datang ke Kagoshima. Tapi Ryu menolak sebab ia khawatir taman yang ditinggalkan ibunya itu tidak akan ada yang merawat jika ia pergi menemui ibunya di Kagoshima. Apalagi ia punya kacang yang baru tumbuh dan akan berbuah di musim dingin, yang Ryu janjikan untuk dibawakannya nanti saat kunjungannya kepada sang ibu. Tentu mendengar itu, ibu semakin deras air matanya. Sebelum akhirnya telepon itu direbut nenek yang juga kangen dengan keberadaan Ryu. Koichi yang tahu tangisan ibunya yang menahan rindu untuk Ryu itu semakin ingin segera mewujudkan doanya, yaitu agar gunung Kagoshima meletus dan mereka bisa segera bersama lagi. Koichi pun teringat dengan cerita pertemuan dua kereta Shinkansen yang katanya bisa mewujudkan segala permintaan itu. Sehingga itu membuatnya merancang semua rencana yang akan ia dan teman-temannya jalankan untuk bisa sampai ke Kumamoto, kota tempat dua kereta Shinkansen itu akan saling berpapasan. Koichi menghitung semua kemungkinan, waktu keberangkatan, dan juga biaya ongkos pulang pergi, termasuk tiket kereta dan biaya makan untuk ia dan kedua temannya. Ongkos itu tentu tidak murah untuk ukuran kantong anak SD, sehingga mereka pun mengusahakan uang itu dengan mengais kolong-kolong vending machine untuk bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai perjalanan mereka. Tapi itu masih kurang, sehingga mereka menjual komik-komik dan beberapa mainan yang mereka punya. Ryu pun juga antusias dengan rencana kepergian Koichi ke Kumamoto, yang membuatnya juga ingin ikut berdoa di lokasi pertemuan dua kereta Shinkansen itu. Hal itu pun membuat Ryu juga merencanakan keberangkatannya dengan meminta uang jatah tunjangan sosialnya kepada sang ayah sebagai uang sakunya ke Kumamoto. Karena ia tahu selama ini uang itu dipakai ayahnya
untuk memperbanyak koleksi gitar barunya. Ayah tak bisa berkutik dan meminta maaf, seraya berjanji memberikan setengah jumlah tunjangan sosial itu kepada Ryu. Kini tibalah hari di mana rencana keberangkatan itu dijalankan. Di tengah presentasi tugas membaca puisi, Koichi berpura-pura sakit. Yang bodohnya, aktingnya itu juga diikuti oleh kedua temannya. Tentu itu membuat Pak Guru Mamoru curiga dengan rencana bolos mereka. Namun untungnya kakek datang membantu Koichi. Karena ternyata rencana itu sudah dikonsultasikannya kepada kakek sehari sebelumnya. Yang bahkan mau datang ke sekolah dan membantunya lolos dari tuduhan membolos. Berkat bantuan kakek itulah, Koichi jadi bisa kabur dan pergi ke stasiun. Tapi mereka agak terganggu dengan Makoto, salah satu teman Koichi itu, yang ternyata telah kehilangan anjingnya yang mati tiba-tiba. Namun Koichi meyakinkannya bahwa anjing Makoto akan dapat hidup kembali dengan doa yang akan mereka panjatkan di pertemuan dua kereta itu. Sehingga Makoto kembali optimis dan memasukkan mayat anjingnya itu ke dalam tas untuk ikut bersamanya pergi ke Kumamoto. Kini dari dua arah yang berbeda, yaitu Kagoshima dan Fukuoka, dua kelompok anak-anak itu pergi menuju titik yang sama, yaitu Kumamoto, untuk menggantungkan harapan mereka kepada dua kereta Shinkansen yang akan berpapasan. Namun semakin jauh kereta itu berjalan, Koichi justru semakin pesimis sebab jalur kereta Shinkansen itu ternyata dibuat lebih tinggi dari jalur kereta pada umumnya. Bahkan saat akhirnya mereka sampai di Kumamoto dan bertemu dengan rombongan Ryu, Koichi yang memimpin anak-anak itu jadi semakin tahu bahwa Shinkansen itu seperti dibuatkan jalur di langit. Karena saking tingginya, bahkan jika mereka memanjat atap rumah pun tetap tak akan kelihatan. Untungnya mereka segera menemukan gedung swalayan yang cukup tinggi. Mereka pun segera lari menaiki gedung itu. Namun sayang, kembali, di sana juga tidak cukup tinggi untuk bisa melihat lewatnya Shinkansen. Mereka malah baru sadar bahwa Rinto, salah satu teman Ryu itu, menghilang. Mereka segera kembali ke jalur yang tadi mereka lewati dan menemukan Rento yang sedang dijaga oleh polisi. Sebagai anak kecil, mereka tentu takut dengan polisi, meskipun sebenarnya mereka tak punya salah apapun dan ketakutan itu sama sekali tak berdasar. Sehingga saat mereka ditanyai kemana mereka akan pergi, Megumi, salah satu teman Ryu itu, menunjuk sebuah rumah, mengarang cerita bahwa pemilik rumah itu adalah kakek dan neneknya. Tak disangkanya, polisi itu mengenal si pemilik rumah dan malah mengantarkan mereka ke rumah itu. Tapi untungnya, kedatangan mereka diterima dengan sangat baik, meskipun kakek nenek pemilik rumah itu tahu bahwa mereka hanya berbohong. Kakek nenek ini senang sekali dengan kedatangan anak-anak itu yang membuat rumah tua mereka kembali ramai. Apalagi saat mereka tahu bahwa niat anak-anak itu nekat pergi ke Kumamoto adalah karena ingin melihat Shinkansen pun akhirnya membuat mereka iba. Sehingga mereka memfasilitasi anak-anak itu dengan makanan, tempat tidur, dan berjanji untuk mengantar mereka ke titik di mana mereka bisa melihat Shinkansen itu di keesokan harinya. Kini tibalah hari yang mereka nanti-nantikan. Akhirnya mereka tiba di pintu bukit, di mana di atas sana ada lokasi di mana doa mereka bisa digantungkan. Tak lupa mereka berterima kasih atas bantuan kakek nenek itu sebelum lari mengejar jam 6:30 pagi, yaitu waktu perkiraan pertemuan dua Shinkansen. Benar saja, dari atas bukit itu, mereka akhirnya bisa melihat rel Shinkansen yang sebelumnya selalu terhalang tembok. Bahkan akhirnya,
Dua Shinkansen pun datang, tepat dengan sampainya mereka di jembatan di atas rel Shinkansen itu. Detik-detik pun serasa melambat, dengan semua orang akhirnya meneriakkan harapan mereka masing-masing bersamaan dengan dua Shinkansen itu yang saling melewati satu sama lainnya. Tapi sesuai namanya, Shinkansen memanglah berarti kereta cepat. Mereka pun masing-masing hanya bisa mengutarakan satu permintaan sebelum ekor Shinkansen itu habis dan tidak terlihat lagi. Sayangnya, setelah harapan itu diucapkan, anjing Makoto tak kembali hidup. Itu membuat mereka perlahan tahu bahwa doa mereka tak akan terjawab. Tapi Koichi menyadari itu lebih cepat daripada teman-temannya. Koichi bahkan tak mengucapkan doa apapun saat Shinkansen itu lewat di depan matanya. Ia sadar, jikapun doanya agar Gunung Kagoshima meletus terkabul, keinginannya adalah keinginan yang egois. Karena tidak hanya mereka saja yang akan kehilangan rumah, tapi juga banyak orang lain di kota Kagoshima. Sama juga dengan Ryu, yang ternyata lebih memilih mengirim doanya untuk menjadi pahlawan bertopeng seperti idolanya di televisi, ketimbang berdoa agar keluarganya kembali utuh seperti dulu lagi. Keduanya akhirnya mendapatkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu keikhlasan. Mereka tak mungkin bisa memaksa orang tuanya kembali rujuk dengan konsekuensi yang sepenuhnya mereka sadari belum tentu akan membahagiakan mereka. Sehingga mereka merelakan masa lalu mereka itu tak akan terulang lagi. Karena pun masa lalu juga tak sepenuhnya menyenangkan. Mereka memilih mencintai pilihan orang tua mereka dan masa depan mereka dengan apa adanya, dengan segala kemungkinan sedih dan bahagia yang juga akan tercipta ke depannya. Sehingga disinilah I Wish tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Pareng.